Oke ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini podcast pertama saya, yaitu ngobrol santai ya, bersama Mang Joni atau ke orang kan, orang banyak ngobrol santai bareng Mang Sobana ya, di channel Sobana Official. Oke, ini tentang perusahaan pialang ya, jadi tentang pekerjaan di perusahaan pialang. Di sini narasumber kita ada Mang Joninya, selaku dulu tuh pernah jadi kerja di mantan pegawai lah, mantan karyawan di salah satu perusahaan pialang. Itu gimana sebelum kerja di perusahaan pialang tersebut, Mang Joni itu kerjanya apa? Dulu teh pertama baru lulus soalnya. Beberapa bulan lulus. Saya cari kerja lah ke sana kan dulu zaman koran ya PR kira rakyat. Kali kan itu banyak tuh ratusan atau puluhan loker. Ya. Jadi dipilih-pilih, kirim-kirim, bikin berapa map lah. CV-nya atau berapa itu buat lamarannya. Nah kan itu aneh, itu cepet pemanggilannya tuh. Perusahaan pialang ekstra tersebut perusahaan. Saya masukin lamaran. Ya. Beberapa hari langsung dipanggil. Jadi cepet itu. Cepat ya. Ya kayaknya kan banyak yang keluar masuk jadi cepet. Tiap minggu kayak kalau nggak salah karyawan baru. Karyawan baru tiap minggu ada karyawan baru katanya. Iya. Itu sebenarnya Mang Joni merasa tertipu nggak dengan lowongan pekerjaan tersebut atau informasi lowongan pekerjaan tersebut? Aku tipu enggak sih. Ketipu enggak ya? Ya. Kan ketipunya dari mana dulu nih? Kalau sekarang sih kata teman saya itu informasinya dia membutuhkan staf admin atau di kantornya, jadi staf kantor gitu. Tapi begitu training, begitu pembahasan di training itu disuruh mencari klien minimal 100 juta. Oh jadi Satu marketing ya? Ya jadinya bukan staf kantor tapi jadi lebih marketing. Kenapa si perusahaan pialang tersebut tidak menginformasikan bahwa dia sedang membutuhkan marketing gitu kan? Kita lebih enak ya jadi marketing klien gitu ya. Oh iya. Nah mungkin di situnya ada penipuannya atau salah informasi ya dari perusahaan tersebut sehingga banyak yang ngelamar ke situ itu ya saya bisa ngobrol sama teman-teman merasa agak ketipu lah gitu maksudnya gitu. Jadi karena tadinya yang mereka butuhkan staf kantor atau admin, ternyata yang mereka butuhkan marketing klien gitu. Yang minimal itu 100 juta gitu. Emang jadi di lokernya buat posisi yang dapatnya kan jadi telemarketing. Jadi juga saya gitu kan. Tapi gimana orangnya sih kalau tanggapan nipu enggaknya tuh. Menurut Mang Tapi Joni, kan intinya mah nggak ada yang dirugikan ya. Ya, nggak ada yang dirugikan. Satu kan kalau menipu orang, nipu loker kan ada, kalau ditipu bener kan harus ada yang dirugikan masalah uang yang ini mah enggak. Oh enggak. Berarti mulut Mang Joni mah bukan penipuan gitu. Bukan. Kalau penipuan itu jadi ada ya lokal yayasan ya. Atas nama yayasan. Biasanya yang ngelamarnya diminta dulu uangnya. Berapa juta gitu. Masuk ke ini kan banyak kejadian tuh. Daerah Cikarang tuh banyak. Oh dari Cikarang banyak. Dari Bekasi banyak. Banyak yang udah ke expose di media nasional juga udah ada. Iya.
Oh ini mah pialang yang ini mah enggak sih enggak sampai uang menipu uang enggak. Enggak ya? Cuma posisi kerjanya beda sama yang di infokan. Hmm, ya ya. Itu berapa lama Mang Joni kerja di situ? Enggak lama sih, Oh enggak lama. enggak lama, cuman sebulan. Hmm, tapi dapat gaji atau tunjangan? Enggak sih, Oh enggak dulu. enggak. Tapi itu mah dulu ya di tahun 2007 ya itu mah Ya, emang itu tahun 2007 ya. 2008. Oh, 2008-an ya. Kalau nggak sekarang belum tentunya apakah sekarang dapat atau enggak kan. Ya Itu kan nggak dulu tahu, tahun 2008-an manajemennya beda lagi ya. ya Mang Joni. Oh 2008 itu nggak ada gaji, nggak ada tunjangan juga kan misalkan Enggak cari ada. klien kan butuh ongkos juga Mang Joni misalkan. Oh, ada akomodasi, Oh, ada ada inventaris mobil. ada pentas mobil, biasa pakai Ya, mobil berarti ya. mobil kantoran. Mobil kantor Mau dibawa. ketemuan kan, Heeh. ketemuan sama klien sama nasabah, Hmm, masa kita pakai motor atau gimana jalan. kurang 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 tertarik etis ya ya. Ya kan nggak, itu kliennya. juga kan Calon klien kurang tertarik nggak ya kalau. menjual itu. Oh ini nggak- Heeh, heeh. ada inventarisnya. Kalau kemana kalau janjian di mana itu kan, kalau kita mau ketemu klien pasti janjiannya di kafe, Kafe ya. di rumah makan atau di Iya. rumahnya. Heeh. Ya gitu paling. Hmm, mm. Berarti Mang Joni hanya bertahan 1 bulan Ya. di perusahaan pialang X tersebut katanya. Tapi teman-teman Mang Joni eh, yang lainnya ada yang bertahan sampai sekarang misalkan udah 2024 berarti 16 tahun masih di situ. Kayaknya nggak ada, sudah pada nggak ada. Nggak ada. Kenapa nggak ada? Masa sekarang masa sulit ya. Sesulit. Dari dulu juga kan, dari tahun 2008 Mm-mm. ada krisis global. Pada krisis global dulu. Itu ngaruh ke market ya. Hmm, Indeks ya. ngaruh drop ke nasabah kan, nggak susah ini, susah dapatnya. Dari pasar juga kan lagi jelek, pada nggak mau, Padahal nggak maunya. kecuali orang yang udah bisa hidup dari sana. Hmm. Tapi waktu itu pas awal kerja ada iming-iming buat apa, kalau sukses dapat klien ada iming-iming apa trip ke luar negeri terus dapat gaji apa dapat gaji yang gede atau tunjangannya gede bonusnya gede ada nggak ya hal-hal seperti itu ya kata Oh, teman-teman saya kemarin bilang ada katanya trip ke luar negeri. dulu cuma dengarnya bonus Oh bonus doang. bonus trading ya. Oh bonus trading Bonus trading, jadi kita kalau udah dapat nasabah, ya ada persennya. ada persentase Kalau komisi untuk ya komisinya ada. ya komisi untuk Untuk yang itu ya eh, untuk kita yang dapat broker perantara apa ya? Ya perantara kan kita yang mainin ya, Yang mainin yang ya. trading. Tapi keputusan mah di klien ya. Ya. Misalkan klien mau buy atau sell berarti Ya, kita hanya mijit doang gitu ya Ya, si pegawai itu si karyawan itu kita. Iya, kalau keputusan kalau lagi labil ya, kalau indeks kalau pasarnya lagi turun, nggak di kitanya kan, di manajemennya nggak ini apa, nggak, masih setengah-setengah lah ngambil untungnya. Ya. Jadi diserahin ke nasabah, ini mau diambil gak, ini lagi turun, mau beli di turun ya. Kan kalau udah pasti nih, kan udah pasti dapat, ya kan bilang. Tapi kalau masih bimbang, pasarnya diobrolin lagi, diinfoin lagi, kita kan signal namanya kalau sekarang mah signalnya gimana gitu ya. Jadi tugasnya gitu ya memberikan informasi pada
Iya. Kalau itu pun kalau punya klien gitu nya, kalau nggak punya mau apa kerjanya gitu ya. Ya kalau banyak kita customer gimana, customer service dulu kan telepon, Iya, teleponin, nasabah, kita kan dapat database nih, iya, dapat database dari sekitaran Bandung. iya, Dulu kan zamannya telepon rumah tuh, heeh, ada kan buku yang telepon tuh, heeh, sana telepon-teleponin tuh, dari mmm, satu-satu ada angkat. Kayak dulu kan pemasaran kayak gitu ya, mau apa barang apa juga ada yang nelpon. iya, Ada dari bank mana kan telepon, ini ada promo ini. Zaman heeh, dulu kan kayak gitu. mmm, jadi si kliennya transfer ke rekening tertentunya ke perusahaan tersebut Mas, ya? Bener. Kalau mau si kliennya si calon kliennya mau deal gitu ya, mau ikut gitu, mau invest gitu ya? Ya kan. Mmm, Berapa tahap dulu, ketemu dulu. mmm, Kan udah kita telepon nih ya. iya, Udah dapet. Oh, ini gini gini gini. Kita dari Pialang, heeh, modalnya 100 juta. heeh, Keuntungannya dia nggak terhingga ya. mmm, Keuntungannya. Oh, dia minat nih. heeh, Ya langsung transfer kan. Ya kita ketemu dulu, ke rumahnya dulu, atau ketemu di mana, atau ke kantornya. Kantor kita kan kita ada di Bandung. iya, Kantornya ada, suruh ke sini, ke kantornya nggak apa-apa. Bagus itu, malahan bagus ya, nggak kita oh, nggak ini. heeh. Berarti lebih bagus. Dulu berarti, Mang Joni membuat list berarti kan calon klien? Dulu kan Iya, pasti di training di situ buat list dulu calon kliennya ya. iya. Dulu berapa orang yang di-list oleh Mang Joni? Banyak sih, Banyak calon, banyak kan mmm, kita dari temen, database temen, mmm, database dari Telkom. Telkom, Telkom ada database ya. heeh, Dari mana-mana kita dulu dulu emang rada sulit nggak kayak sekarang kan, banyak sosial media heeh, iklanin. Karena dulu mah kita cari kan, nyari nyari dari rumah-rumah, temen buat nyari nasabah. Sekarang mah kan ada sosial media jadi lebih gampang kan, mmm, jadi ngiklannya lebih cepat. mmm. Jadi banyak dulunya list daftar yang telah dibuat ya, daftar yang telah dibuat oleh Mang Joni untuk calonnya banyak berarti dulu? Dari Banyak. dari sekian banyak calon itu, berapa yang goal gitu, yang berinvest 100 juta di, eee, tiap aplikasi tiap minggu perusahaan ya. pialang tersebut? Iya iya, intinya Mang Joni udah menggolkan berapa orang dulu? Atau Oh, belum? dari bagian saya kan Ya dari bagian Mang Joni. ada sih, nggak banyak, seminggu paling berapa orang. Ya, Ya dari bagian saya, dari ruangan saya ada, cuman kan emang sulit, makanya perusahaan pialang tuh banyak cepat ini karyawan apa, ganti-ganti, bukan, gak ganti-ganti eh, sama ambil karyawan kan, mmm, lokernya buat database itu buat kan, karyawan baru pasti database baru ya. heeh. Ya, Jadi Mang Joni, oh berarti banyak, target yang bukan, yang dicapai Mang Joni berapa orang? Yang invest atau nggak ada satu orang pun yang jadi klien Mang Joni dulu? oh dulu nggak ada. Nggak ada. Itu memang di situnya tantangannya karena kan Iya, nggak gampang ya cari orang yang punya uang 100 juta terus, invest di, perusahaan pialang tersebut kan. ya, Kan ya, berarti kan susahnya itu kan ya sulit. otomatis kan harus punya database misalkan orang-orang misalkan di Orang bank yang yang punya punya 100 juta uang. kan itu Iya, nggak gampang. Jadi emang jadi juga hanya sebulannya iya, di pengalaman perusahaan sih. tersebut. Intinya saya dulu ngambil pengalaman, Ambil pengalaman aja di situ eh, gitu. biar tahu, nggak fokus terlalu buat nyari duit kan. Hmm, Pengalaman. pengalaman aja di situ. Tapi perusahaan yang di tempat Mang Joni kerja dulu itu
pernah ada kasus nggak misalkan menggelapkan uang nasabah ya atau klien gitu, terus membawa lari uang nasabah atau gimana, nggak ada perusahaan yang Enggak, dulu ya belum pernah dengar. dulu? Ya Oh ada dulu, dulu. Tapi oh kalau dulu sekarang-sekarang kayak kayak dengar pernah sekarang, dengar. oh dulu mah pas Mang Joni kerja di situ nggak ada kasus apapun. Nggak ada kasus. Alhamdulillah itu. Kalau sekarang pernah dengar pilot, Oh sekarang pilot pernah ada perusahaan pialang. dengar ya yang menggelapkan atau nggak tahu ya kayak bukan menggelapkan ya tahu ini apa namanya. Jadi Membawa lari atau ya nggak dibayar intinya. oh, Sama nasabah. uang klien hilang Ya, gitu ya, ya. uang Oh, kliennya. Pernah dengar malahan mau di ini apa namanya? sita Mau akan dilaporin ke melaporkan polisi, bukan itu ya, satpam. saham, kantor saham. Oh, saham Saham yang di Jakarta. Bapeti. Ya Oh, Bapeti dulu. dulu kan. Oh, sempat dilaporin. Ada laporan. Oh, ada laporan dari Bapeti gitu. Tapi Pemkot atau Pemda sendiri gimana sikapnya terhadap perusahaan pialang tersebut? Kalau dari pemerintah paling urusannya sama Bapeti itu. Oh, Bapeti. Oh, diserahkan saja ke Ya kan ada Bapeti karena itu urusan urusan Bapeti itu. Bapetinya. Urusannya bukan tata ruang kota. Hmm. Hmm. Jadi hanya Mang Jajang dulu sebulannya di perusahaan pialang tersebut, lalu mengajukan resign atau langsung pergi dari perusahaan, atau Mang Jajang Mang Jajang atau Mang Joni nggak ada kabar dari apa, misalkan nggak ada kabar ke atasan itu langsung aja resign gitu, atau Nah, gimana dulu pas berhentinya itu gimana? dulu ya berhenti ya nggak masuk lagi. Nggak masuk lagi Memang aja di perusahaan pialang tersebut gitu. ya teman laporan kemana aja katanya. Kalau kata Udah atasan itu, cukup ya. Ya teman atasan nanyain ke oh teman. teman atasan nanyain ke Mang Joni kemana Eh, aja gitu. Terus nanya berapa lama itu ke Mang Joni? apanya? Ya nanya nanya gitu kan, terus memfollow up Mang Joni kemana, kenapa nggak masuk lagi? Itu berapa lama atasan Ya Mang paling Joni? beberapa kali. Nggak, maksudnya seminggu 2 minggu terus nanyain atau berbulan-bulan tetap nanyain atau gimana? Enggak sih beberapa kalinya. Oh, beberapa hari aja, beberapa kali gitu. Ya. Kan yang keluar nyari lagi. Hmm. Ya ini ya nggak baper. Oh baper aja jadi Nggak baper perusahaan gampang gampang ini ya. nyarinya. Oh, dan nanti juga datang lagi karyawan baru ya, yang lama pergi gitunya. Tapi ini dengan apa, perusahaan tidak capek gitunya datang calon karyawan baru misalkan, terus karyawan lama pergi. Jadi memang polanya seperti itu ya si perusahaan pialang. Terus Ya pola kerjanya, pola pencarian karyawannya ya. seperti itu. Tapi ada yang bertanya di situ, berarti kan otomatis itu atasan Mang Jajang atau yang ngelatih Mang Jajang juga di situ udah lama, berarti ya apa dia bertahan kerja di situ cari klien ya. Iya kan, atau dia juga atasan Mang Jajang itu orang baru, tapi atau Mang Jajang tidak tahu bahwa atasan Mang Jajang itu udah lama atau baru di situ. Enggak, tidak menceritakan pas pelatihan. Oh dia orang lama sih. Waktu orang lama. Ya orang lama udah pengalamannya udah mendarah Banyak lah, daging udah ya. banyak. Udah biasa di ya, saham. Begitu pas pelatihan itu Mang Jajang merasa termotivasi atau kebuka pikiran Mang Jajang untuk oh ternyata untuk kaya begini gitu. Cepet kaya gitu. Jadi cepet kaya gitu. Cepet Jadi hasilnya gede. kan itu cari klien itu kan nggak gampang ya. Jadi otomatis kan cari orang yang punya uang 100 juta terus kita komunikasi
Itu pas awal pelatihan Mang Jajang merasa terbuka atau tercuci otaknya pas pas pelatihan tersebut gitu. Pas Ya pelatihan di perusahaan pilang tersebut. Gimana Mang? ikutin. Kita kita sebagai karyawan ngikutin Ngikutin ya. perusahaan ya. Mm-mm. Pola kerjanya kayak gini, arahannya kayak gini. Ya. Tapi nggak merasa tercuci otaknya gitu buat apa? Enggak sih. Enggak itu Nambah ya. pengalaman, Nambah nambah pengalaman aja ya. informasi. Oh, berarti ada perusahaan pialang yang gini gitu Iya. ya. Mm. Kasihannya kan yang yang lulus SMA gitu kan. Terus ngelamar mungkin sekarang kan ngelamar terus dapat ke situ ternyata dapat apa? Cari klien mereka ternyata susah gitu kan dapat klien. Iya yang Tapi itu mah untuk ini aja ya, untuk pengalaman saja ya di pengalaman hidup lah gitu ya. Ya, pengalaman ini ya, mencari rupiah. rupiah di situ ya.